Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menampilkan rangkaian pelaksanaan penelitian dengan skema penelitian fundamental reguler tahun 2025 yang berjudul Peran Corporate Governance dan Behavioral Corporate Governance dalam mendorong investasi energi terbarukan, bukti dari pasar negara berkembang. Penelitian ini diketuai oleh Fachur Rohman, SE, MPD, MSI, dan beranggotakan Yanto, SE, MSI, dan Subadriyah, SE, MSI, dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan mendorong transisi ke energi terbarukan, tetapi investasi dalam sektor ini masih menghadapi tantangan signifikan, terutama di negara berkembang. Salah satu faktor kunci yang memengaruhi keputusan investasi adalah mekanisme tata kelola perusahaan, corporate governance, dan perilaku dalam tata kelola perusahaan, behavioral corporate governance. Meskipun corporate governance yang kuat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam investasi hijau, pengaruh aspek perilaku dalam tata kelola perusahaan masih belum banyak diteliti. Investasi dalam energi terbarukan semakin menjadi perhatian global seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak perubahan iklim dan kebutuhan untuk beralih dari energi fosil ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Berbagai kebijakan pemerintah, insentif keuangan, dan tekanan dari pemangku kepentingan telah mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi mereka dalam energi terbarukan. Namun, meskipun tren ini terus meningkat, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas investasi energi terbarukan, termasuk ketidakpastian regulasi ramah lingkungan dalam sektor industri yang berbeda. Sehingga memunculkan pertanyaan apakah terdapat hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan investasi hijau dalam konteks energi terbarukan. Urgensi penelitian ini didorong oleh meningkatnya tekanan terhadap korporasi untuk beralih ke investasi energi terbarukan seiring dengan semakin ketatnya regulasi lingkungan dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan. Bagaimana aspek perilaku dalam tata kelola perusahaan berinteraksi dengan mekanisme tata kelola konvensional masih menjadi celah penelitian yang belum banyak dieksplorasi. Sehingga penelitian ini menawarkan kebaruan peran insentif eksekutif dan behavioral corporate governance dalam keputusan investasi hijau. Sebelumnya belum ditemukan penelitian tentang kualitas corporate governance, insentif eksekutif dan green bond dapat mendorong investasi energi terbarukan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris peran corporate governance, insentif eksekutif, transparansi pelaporan keberlanjutan, dan green bond dalam meningkatkan investasi pada energi terbarukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif menggunakan data panel yang mengambil sampel perusahaan publik yang terdaftar di B dari tahun 2015 hingga 2024. Sampel diambil sesuai dengan kriteria berikut, sehingga sampel yang didapat adalah 565 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Luaran penelitian ini adalah publikasi pada jurnal internasional bereputasi Q2 yaitu Investment Management and Financial Innovations. Tahapan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah koordinasi tim penelitian. Langkah kedua, mencari data penelitian dari informasi keuangan dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Langkah ketiga melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil analisis. Langkah keempat, menyusun luaran berupa artikel hasil penelitian. Langkah kelima, mengirimkan artikel pada jurnal yang dituju yaitu jurnal internasional bereputasi. Langkah keenam, menyusun administrasi dan laporan penelitian. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah, tata kelola perusahaan yang baik terbukti meningkatkan green investment secara signifikan, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas mendorong perusahaan lebih proaktif dalam pendanaan proyek hijau. Sustainability bonds juga berperan positif, meskipun efektivitasnya dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan. Biaya tenaga kerja yang tinggi mendorong perusahaan mengadopsi teknologi ramah lingkungan sebagai strategi efisiensi. Selain itu, CAPEX menjadi faktor moderasi yang memperkuat hubungan antara tata kelola dan green investment, meskipun pengaruh moderasinya terhadap obligasi berkelanjutan dan biaya tenaga kerja tidak sekuat itu. Sekian video ini kami buat. Terima kasih untuk semua pihak yang telah bekerja sama dan mendukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.